Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari alam jahiliyah seperti alam yang sekarang kita rasakan di era modern. Ya, next, langsung saja perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas TTKF dengan nomor induk mahasiswa 220-209-502-110. Jadi untuk saya akan mencoba untuk mereview materi dari elektronika dan analog digital. Jadi adapun materi yaitu adapun elektronika itu tersendiri merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer. Arus bolak-balik pada sistem digital elektronik, yaitu singkatan dari IC, resistor, kabel jaringan sinyal, kabel motherboard, peralatan elektronik dan termokopel, dan semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika sendiri, yaitu fisika sendiri itu. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan keagunannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen. Elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Jadi elektronika bisa disimpulkan bahwasanya elektronika itu adalah dioperasikan dengan komputer seperti alat-alat ringan begitu, seperti itu. Adapun sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik, yaitu dalam kurung electrodevices. Contoh peralatan elektronik ini seperti tabung sinar katode, ya dalam kurung katodral tube, karakter, radio TV, perekan kaset video, VCR, perekan CD, perekan DVD, kamera video, kamera digital,
komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, sistem pribadi ya, personal bagi sistem itu ya. Ini tersebut untuk sistem elektronika. Selanjutnya kita mengalih kepada elektronika analog. Ketika ada sebuah pertanyaan, apa itu elektronika analog? Jadi, analog elektronika analog yaitu tersendiri ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen listrik. Beda dengan elektron digital di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan 0,5 atau 0,5 kilowatt. Sinyal digital berlogika kosong 0 atau 1. Beberapa dengan konsep elektronika analog yaitu seperti nomor 1 jam tangan konvensional, kedua kamera analog, ketiga alat-alat musik, keempat menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, dan yang kelima komputer analog, komputer dengan program yang sangat sederhana. The next, kita kembali kepada elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu high active true dan nol, yang yaitu nomor 1 tadi high active true dan 0 low non active false. Atau jika dipresentasikan dalam tegangan 1 dapat berarti tegangan maksimum, umumnya 5 V atau 3 V. Dan 0 berarti tegangan minimum, umumnya 0 V, tapi ada pula yang 2,5 V. Hal ini dikarenakan varian dari bahannya pembuatnya beberapa alat dengan konsep elektronika digital, yaitu yang pertama alat musik, sampler, sequencer, Gottlieb mouse, dan lain-lain sebagainya. Kedua, kamera digital. Ketiga, menghitung dengan kalkulator, komponen, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah modem, yaitu penyimpanan. Elektronika analog kita kita mengalih kepada ruang lingkup yang dipelajari dalam elektronika analog dan digital. Software atau bisa juga dikenal dengan catu daya merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan sebagai penyedia sumber energi listrik
untuk perangkat-perangkat elektronik dalam hal ini energi listrik tegangan DC. Rangkaian menguat merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan atau memperbesar sinyal masukan. Penggunaan transistor sebagai penguat adalah arus pada basis digunakan untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melewati transistor tersebut. Throttle transistor tip 3055 atau 2N3055 dalam kurung jengkolan. Nah, komparator yaitu kita kembali kepada komponen aktif elektronika. Komponen aktif berfungsi memperkuat sinyal memiliki beberapa komponen seperti dioda adalah komponen elektronika yang dapat mengantarkan arus listrik ke satu arah saja. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup dalam bidang elektronika. Transistor adalah alat yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus, dan penyambung arus switching. Stabilisasi tegangan dan modulisasi sinyal. Integrated circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi itu tadi contoh dari komponen aktif elektronika. Nah, kita beralih kepada komponen pasif elektronika. Nah, di mana komponen pasif yaitu komponen yang tidak memperkuat, memiliki beberapa bagian komponen pula seperti resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Kapasitor untuk kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bentuknya bermacam-macam seperti bulat tipis, persegi 4 berwarna-warni merah, hijau, coklat, dan lain sebagainya. Induktor atau disebut juga coil adalah komponen elektronika pasif yang terbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Rangkaian atau penyerahan atau power supply, yaitu ada transformator, AC sphere, filter, voltage, dan voltage regulator. Rangkaian penguat elektronika terdiri dari 3 yaitu nuktu basis, umum penguat dalam kurung basis beralas, emulator umum penguat, dan kolektor umum penguat. Fungsi komparator. Bagaimana yang disebut dengan fungsi komparator, yaitu fungsi utama dari komparator adalah untuk membandingkan dua tegangan P tambah dan P minus dan mengeluarkan output berdasarkan perbandingan tegangan tersebut. Rumus komparator yaitu apabila P positif lebih besar daripada P minus, output komparator adalah 1 atau senilai P sisi. Apabila P besar lebih kecil dari P minus, output komparator adalah hasilnya adalah 0. Kita mengalih ke logika biner. Gerbang logika atau biasa disebut logis agar direpresentasikan menggunakan sebuah tabel kebenaran. Angka 1 pada bilangan benar memiliki arti benar, true, dan angka 0 menunjukkan arti salah yang dalam kurung false pada bilangan benar kita.
sering menjumpai istilah bit atau byte yang merupakan singkatan dari binary digit. Biasanya bit digunakan untuk melambangkan dua macam data atau informasi. Sistem bilangan biner dan desimal. Ya. Yang pertama adalah sistem bilangan basis. Dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1 dalam kurung satu. Sistem bilangan modern ditemukan oleh Gottfried Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan basis digital. Dari sistem bilangan ini kita dapat mengkonversinya ya ke sistem bilangan oktal atau hexadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah byte atau binary digit. Nah, yang kedua adalah sistem bilangan desimal adalah sistem standar yang melambangkan bilangan bulat dan bukan bilangan bulat. Nah, sistem bilangan ini merupakan perluasan untuk bilangan dari sistem dengan Hindu, Arab dalam kurung satu. Cara melambangkan bilangan adalah bentuk sistem desimal seringkali disebut dengan notasi desimal 2. Nah, gerbang dasar digital. Nah, gerbang logika dan digital adalah sebuah blok digital dibangun sebagai dasar dari pembuatan sistem digital. Gerbang memiliki banyak input, kemudian memiliki output, yang mana nilai output tergantung dari gerbang logika itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pada sistem digital hanya mengenal bilangan binar itu 0 atau 0. Jadi input pada gerbang ini adalah binar dan outputnya sendiri. Terima kasih. Dan mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang paling terpenting bagi diri saya pribadi, kalau ada kesalahan itu datang dari saya. Tapi kalau ada manfaatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, untuk ya.